وارهم وعلومهم ونفخات بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imam baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرموا العلماء فإنهم ورثة الأنبياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada Allah wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu berdahulu di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Wattaqullah, dan hendaklah kalian itu bertakwa kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Lalu bagaimana penafsiran sahabat tentang la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih? Ikam itu jangan berdahulu di hadapan Allah dan Rasulnya. Lamma adzinat Quraisyun li Utsman fit tawafi bil baiti hina wajjahahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil fadiyah aba wa qala ma kuntu li af'ala hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala telah mengizinkan orang-orang kafir Quraisy kepada Sayyidina Utsman bin Affan untuk melaksanakan tawaf di Baitullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Sayyidina Utsman bin Affan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi Nabi itu mengirim Sayyidina Utsman untuk nego dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, otomatis kan dari Madinah Sayyidina Utsman ini berangkat ke Mekah. Nah, ketika di Mekah kan orang-orang Sayyidina Utsman ini orang Mekah. Kalau orang Muhajirin, kalau cuman lawas sudah terusir dari Mekah balik, Ka'bah itu sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang-orang muslimin. Nah, dan waktu itu sama sebelum Islam aja orang sudah tawaf di sana, apalagi setelah Islam. Walaupun jerku dahulu orang Islam itu ada sedikit keengganan untuk tawaf. Yang paman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihim ayyatawafa bihima. Apa itu? Paman hajja aw i'tamara fala junaha ayyatawafa bihima, ya. Siapa orang naik haji, siapa orang umroh,
maka tidak ada dosa bahwasanya mereka itu tawaf antara, kalau ini sa'i sebetulnya, antara Safa dan Marwah. Dahulunya orang ada tawaf, ada orang sa'i. Cuman waktu itu jerku tawafnya, sa'inya telanjang bulat. Nah, sebetulnya itu kerjaan yang dahulu kala itu. Kalau sa'inya kan kerjaan Siti Hajar ya. Ketika melahirkan Ismail, cari air ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Asal muasalnya baik. Lalu berlakunya masa berubah, yang baik itu jadi buruk. Tapi kerjaannya sebetulnya tetap baik juga. Cuman ada di antara kerjaan itu lalu disisipkan yang buruk. Lalu Islam datang, yang baiknya tetap diambil, yang buruknya ditinggal. Jadi silahkan tetap tawaf, silahkan tetap sa'i, tapi tidak boleh bertelanjang kayak zaman jahiliyah. Nah, jadi begitulah. Kalau kita mengkias, ada orang yang bilang bertahlilan itu adatnya orang Hindu katanya. 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, setahun. Itu katanya adatnya orang Hindu. Sekali lagi, terlepas mau itu benar adatnya orang Hindu atau bukan adatnya orang Hindu, tetap aja tahlilan yang kita lakukan saat ini gak jadi masalah. Kenapa? Yang gak boleh itu melakukan yang buruk, meniru yang buruk. Kalau meniru yang baiknya aja kan jadi masalah. Kalau misalnya dahulu, misalnya ya, kita nggak bisa lihat Bang, dahulu itu benarkah kejadian ini atau tidak. Orang Hindu itu kalau ada orang mati lalu mereka melaksanakan 1 hari, ya nggak jadi masalah juga kalau cuman melaksanakannya itu cuman ngumpul. Kalau ada makanannya cuman makan. Tapi yang bermasalah itu kalau ada baca-bacaan atau doa-doa yang dilakukan untuk Tuhan mereka, itu yang nggak boleh. Maka baca-bacaannya yang nggak bacaan Quran, doa mereka kepada Tuhan mereka diganti dengan doa kepada Tuhan kita. Masalah 1 harinya kan itu cuman adat aja, nggak jadi masalah. Jarku Imam Syafi'i itu mengatakan, kata Imam Syafi'i, yustahabbu ayyuqra'a ma tayassara minal Qur'an wa yad'u bihi. Kalau ada orang mati, disunnahkan, kata Imam Syafi'i, membaca apa yang gampang dari Quran. Habis itu jangan lupa berdoa. Itu ujar Imam Syafi'i. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, kata Imam Ahmad bin Hanbal, idza dakhaltumul maqabira, kalau kalian masuk ke kuburan, faqra'u bi Fatihatil kitab, jangan lupa baca Al-Fatihah, wal muawwidzatain, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa qul huwallahu, baca qul huwallahu ahad. Fa innaha yasilu ilaihim, fa innahu yasilu ilaihim, maka sesungguhnya bacaan, pahala bacaan ini sampai kepada orang-orang yang mati. Nah, di dalam kitab itu lalu dikatakan, hakaza adatul ansar ila mautahum, beginilah kebiasaan orang-orang Ansar kepada orang-orang yang mati di antara mereka. Kalau Ansar berarti sahabat. Sahabat meniru siapa kira-kira? Meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi situnya. Nah, jadi kita ulang cerita di sini. Jadi Sayyidina Utsman itu nego. Nego. Apakah yang dinegokan? Nah, lalu karena Sayyidina Utsman ini orang mulia sebelumnya, orang Quraisy tahulah dengan Sayyidina Utsman. Lalu kalau ikam kangen hendak tawaf, silahkan aja tawaf di Baitullah. Secara pribadi mau, kada mungkin orang Islam kada mau tawaf. Cuman Nabi gin belum lagi tawaf, jadi masalah lawan aku.
Guru belum makan, udah makan dulunya. Bolehlah kira-kira. Wah, aja sudah disurungi, apa-apa lagi sikat aja. Memang dari segi bolehnya boleh, tapi dari segi beadabnya kada beadab. Nih Sayyidina Utsman bin Affan hendak ada kira-kira inya tawaf. Hendak benar tawaf. Cuman karena Nabi belum, kena dahulu daripada memaksakan, tapi kada bagus. Nah, apalagi contoh aja yang lain-lainnya itu. Kali guru itu bilang, ayo sudah bahanikan makanan, aku kenyang, ya silahkan. Atau misalnya memulai apakah pengajian kah? Kalau guru itu kadang mempersilahkan memulai, ya jangan dimulai. Jangan pindah bahar-harat. Kecuali gurunya bilang, aku ini terlambat, mulai bahanikan berdahulu, silahkan. Nah, itu adab. Namun ikam hendak beadab, hendak ada, ya risiko ikam. Tapi bila kada beadab, yang di minggu yang lalu antah bata a'malukum, itu nanti amal kalian itu runtuh, amalnya runtuh, beramal tapi kada ada artinya. Soalnya membaca manakib Syekh Saman. Di manakib Syekh Saman itu ada, kalau ada orang ziarah ke kubur Rasulullah tanpa minta izin dengan Syekh Saman, di dalam kitab itu ziarahnya sia-sia. Kenapa? Sekalipun sah pada zahirnya, kada beadab. Ada tuan guru di situ, ada yang menjagai kubur di situ, ikam asal-asalan. Maka adab itu luar biasa. Kulangi sekali lagi, madahi benar, hendak memakai, hendak ada, itu lain urusanku. Aku pribadi memang kada alim juga, cuman secara otomatis walaupun kada alim, aku tetap jadi guru ikam. Kada minta hormati, kada haram jerku hukumnya guru itu minta hormati. Kenapa dipadahkan? Ya kita memang harus memadahkan. Makanya sudah aku bilang tadi, nurut ke ikam kadakah, itu lain urusanku lagi. Urusanku memadahi aja. Nah, jadi orang dahulu ke itu saking kada wani berdahulu lawan Nabi. Apalagi mun sesuatu itu dilarang oleh Nabi, tambahnya kada. Kayak itu jawah ini jeriku, amun itu nyata jangan kayak itu, wajar perguruan tatap juga, ada ini baik ini, wajar misalnya. Pina harap pada perguruan, memadahakan. Yang tadi kan kada dilarang, cuma pada dahulu kada wani sahabat, apalagi mun Nabi melarang tambahnya, kada wani. Kayak itu juga aja kiasnya. Kalau perguruan belum ya jangan, apalagi mun perguruan melarang jangan ke itu. Wah, guru ini kada tahu lagi jalan ini. Oh, nah ini madahakan aja. Kita teruskan. Jadi kata Sayyidina Utsman, aku kada pacangan tawaf kecuali Nabi dulu tawaf. Jadi kain aja. Babaya terjadi Fathu Makkah tadi, langsung masuk ke Masjidil Haram, langsung tawaf, hanyar 4 tawaf, Nabi tawaf, hanyar seorang tawaf. Ulangi sekali lagi, kalau itu kada ada apa-apa, tapi mun nabinya menyuruh gawi haikam ke itu, atau kan ngarannya perintah Nabi. Walaupun misalnya kada menggawi, walaupun Nabi kada menggawi, tapi kalau Nabi yang nyuruh silahkan. Nah, teruskan. Wa fi hadits Talhah anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li a'rabiyyin jahilin salhu amman qada nahbah wa kanu yahabunahu wa yuwakkirunahu fasa'alahu fa'arada anhu idh tala'a Talhah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza mimman qada nahbah. Di dalam hadis cerita tentang Talhah, anna ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, sahabat-sahabat berkata, li a'rabiyyin jahilin, bagi orang A'rabi. Ingat, kalau orang A'rabi itu berarti orang pedalaman.
Ditambah lagi supaya jelas, jahilin, orangnya kada pintar. Kenapa harus ke Arabi? Kenapa harus ke yang jahil? Karena kalau kepada orang Arabi, orang Arab kota yang alim pasti kada wani. Ini sahabat-sahabat ini Arabi ini alim kada wani. Lalu maulah orang disuruh. Nah, karena mereka punya kepentingan tapi kada wani. Apa? Salhu, kata sahabat-sahabat kepada Arabi yang jahil tadi, tanyakan kepada Nabi, amman qadha nahbahu, tentang ayat yang man qadha nahbahu. Man qadha nahbahu itu artinya orang yang terjadi kepada orang itu kematian. Itu di surah Al-Ahzab yang rancak dibaca lagi maulidan tuh. Yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik. Cuman Nabi itu contoh yang baik liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang yang mengharapkan pahala keridhaan dari Allah wal yaumal akhir, dan bagi orang yang mengharapkan balasan di akhirat. Maka siapapun orang, kalau yang dia cari ridhanya Allah, kalau yang dia cari kebahagiaan akhirat, pasti Nabi itu jadi contohnya. Ikam itu guru. Kalau ikam tujuannya mencari ridha Allah, ingin kebahagiaan di akhirat, maka si guru ini mencontoh Nabi. Kayak apa Nabi jadi guru? Kada minta bayaran. Ya Allah. Itu yang paling penting dahulu lah. Jadi kalau ada guru kada menyamai Nabi, minta bayaran si guru ini bertarif, bahkan tarifnya tinggi. Itu kenapa inya kada mengikuti Nabi? Karena memang tujuannya bukan ridha Allah, tujuannya bukan yaumil akhir. Tujuannya apa? Ya amplok tadinya. Tuh penjelasannya seperti itu. Atau misalnya ikam jadi pemimpin. Kalau ikam pemimpin yang mencari ridhonya Allah, mencari keberuntungan akhirat, pasti pemimpin itu menjadikan Nabi itu uswatun hasanah. Kenapa? Yang tadi Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Bila orang menjadikan Nabi itu contoh, berarti orang itu mengharap ridha Allah dan balasan di hari kiamat. Kayak mana pimpinan Nabi jadi pemimpin? Adakah Nabi memperkaya diri sendiri dengan beliau menjadi pemimpin? Tidak ada. Nabi itu jadi pemimpin hanya sekedar mengambil sesuatu lalu menyerahkan lagi kepada mereka. Bahkan Nabi rancak banget kada dapat apa-apa. Keluarga Nabi kada dapat apa-apa, tapi orang. Nah, maka keitulah sampai meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak kaya-kaya juga. Itulah pemimpin. Kalau hendak mengikuti Nabi, yang paling penting rakyatnya makmur. Tahu kalau mengikuti Nabi. Tapi kalau kada mengikuti Nabi, berarti kada mengharap ridha Allah dan hari kiamat. Rakyat itu mau belangsak, yang penting seorang makmur. Kemiskinan misalnya di Indonesia ini meningkat misalnya, kada peduli, yang penting seorang bersugih. Itu kada mengikut Nabi itu. Nah, kita kada masuk ke situ pembicaraan kita, tapi contohnya seperti itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang mengikut Nabi itu orang yang banyak zikirnya lawan Allah, banyak ingatnya. Amun kada ingat lawan Allah, kada pacangan mengikut Nabi. Jadi mun ikam tu ahli zikir pasti meniru Nabi.
Tapi mun kada ahli zikir kada mompati nabi ada gawian ikam tu nah kada mompati nabi. Nah lalu selanjutnya falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, makanya disebut surah al-ahzab. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, manakala orang beriman itu melihat ahzab. Ahzab itu kelompok-kelompok musuh, orang musyrikin, orang Yahudi, orang munafik, umpat bergabung. Sedangkan orang musyrikin aja sudah jauh lebih banyak dari kaum muslimin, apalagi ini tambah gabungannya. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka berkata, inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya kita itu di dalam kebenaran itu tidak mulus, pasti ada rintangannya. Ulangi sekali lagi, jangan kita itu di agama ini hendak nyamannya aja. Di agama ini harus cari ngalihnya. Jangan tahu gampangnya aja. Jadi guru majelisnya sudah ada, hanyar aku jarang mau ulah majelis hanyar buat ikam 4 aku. Yang sudah ada di tebeng hanyar mau ulah seorang. Kada boleh gitu. Baulah bahasa cari tempat yang mana kira-kira yang kadeda majelis. Bah jangan kayak itu ngalih cari seikung. Kayak itu orang bahari seikung. Ini kadang yang sudah banyak ada di tempat asalnya kada mau ke masjid, kada mau ke tempat itu ada. Bapak sudah ada pengajiannya rame. Soalnya bapak dah aku ingin bisa mengajar, akhirnya aku mengajar di sini juga. Itu ngarannya cari nyamannya aja. Orang di dalam agama ini cari perjuangannya. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, perang itu nyaman lah. Apalagi perang musuhnya banyak, itu risiko matinya besar. Tapi orang beriman bilang hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Inilah yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwasanya kebenaran itu perlu perjuangan. Kada semua orang ketujuh lawan yang baik, maka harus ada perjuangan. Cuman kalimat selanjutnya wasadaqallahu wa rasuluh, tapi benar juga Allah dan Rasulnya. Apa? Bahwasanya kalau ikam itu benar, kalau kamu itu di dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong. Di ayat lain, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu bujur-bujur menolongi agama Allah, maka Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan tetapkan kaki kamu. Ringkasnya, kamu itu pacangan mana? Biar banyak musuh menang aja pacangan. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, dan tidak menambah kepada orang-orang yang beriman itu tuh banyaknya pasukan yang ahzab tadi, kecuali bertambah iman, bertambah pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ini nih, wa minhum man qadha nahbahu, sebahagian ada yang terbunuh. Kada merasakan kenikmatan dunia ini, kada. Tapi kalau mati di dalam perjuangan, walaupun kada sukses misalnya di dunia ini, ada orang misalnya mengajar ke pedalaman sana, tuhuk juga sudah mengajar, sampai ke mati 2 ikung aja muridnya misalnya. Kada papai, itu bukan gagal, tuh udah bener, daripada yang jago mendampleng aja. Ini di masjid ini ada orang yang menawarkan hendak mengajar di masjid ini. Ada dirundingkan dengan saya. Saya bilang ya terserah aja. Saya bukan pengurus masjid. Cuman kenapa kok hendak mengajarnya ke Sabilus Salam itu, kenapa? Kan banyak langgar masjid di tempat lain yang tidak ada pengajian sama sekali. Itu kalau diisi bagus. Kan banyak kan tempat-tempat yang sepi masih kan. Nah itu kalau diisi bagus. Kenapa mengincar Sabilus Salam tuh kenapa?
Wah, kalau di masjid sana nggak ada orangnya. Nah, itulah yang jago usahakan yang asalnya masjid itu kada ada orangnya supaya ada orangnya. Kayak itu kalau amun yang duduk jadi guru habis itu disalami, habis itu diamploki, itu lain perjuangan ngarannya. Tuh yang cari nyaman. Tuh cari nyaman. Ada kisah lucu guru sekumpul. Ini kisah lucu aja. Jadi guru sekumpul kepala di atas ini, aduh ya, minik kepala berpikir terus. Ujar. Ya kalau tahu, pokoknya tahu nyaman aja. Biar kada nyaman Bali. Mungkin kurang-kurang sambutan orang Bali pulangnya. Ada orang. Kalau kupikir sudah nyaman, tapi perasaannya masih kurang nyaman. Balik lagi nya. Mbah di masjid ini pada sudah bagus. Artinya masjidnya sudah bagus, jamaahnya sudah ada, tinggal duduk aja. Rupanya masih kurang nyaman. Ada tawaran di lain, pindah lagi ke lain. Itu cari apa tuh? Pokoknya bila tahu, pokoknya aku tahu nyaman aja ya. Apa tadi? Jadi orang Bahari itu perjuangannya, bukan nebengnya, bukan nyamannya. Kalau nyaman tuh semua orang bisa. Tidak orang pada bisa nyaman. Ya kalau lah. Kalau aku pribadi sekali lagi tidak pernah melarang orang. Cuman waktu itu aku bertanya kenapa? Kok ke Sabilus Salam kenapa? Apakah di Sabilus Salam itu kurang? Atau misalnya merasa lebih, kalau guru udah itu ke itu nanti aku yang lebih tinggi, misalnya begitu. Atau karena memang kita ini sudah ada orangnya. Kalau di tempat lain yang jago tuh buka di situ, tidak ada orangnya tuh. Sembahyang aja kadang-kadang 2 orang 3 orang, situ pengajian. Wah, rugi kayak ini. Oh, kalau pengajian di tempat yang kayak ini bisa kada jadi hasil ini. Kalau aku tuh coba lihat masjid-masjid yang kosong asalnya yang kita isi di sini. Tahu kan zaman Bahari kala nggak ada orangnya. Kemudian di Nurul Akbar itu juga saya diminta itu karena ingin menghidupkan masjid, kadang-kadang menghidupkan langgar. Dan aku pun sama ingin juga menghidupkan. Jadi ke situ, kada peduli kemana aja, yang gak ada orangnya di situ yang kita. Di Barong itu lawas sudah meminta. Itu karena ada guru-guru yang sudah ada. Sebetulnya aku yang paling pertama, cuman karena aku tuh sudah punya pengajian walaupun di masjid tapi bukan jadwal dari masjid. Kupikir aku sudah cukup di sana. Lalu tetap minta ke saya. Saya bilang cari guru lain, maka guru-guru lain yang lebih dahuluan daripada saya di Masjid Barong itu. Cuma beberapa tahun kemudian tetap juga minta juga. Karena orang minta ya sudah kukabulakan aja. Kutawari kalau ada yang mau diberhentikan, diberhentikan, gak jadi masalah. Di Islamik itu tanya nanti pengurus Islamik. Islamik itu kan banyak gurunya sudah. Itu saya sudah pernah minta mau keluar. Kan sudah ada guru-gurunya. Itu bahkan ketika momennya tepat waktu itu, yang ketika saf berjarak itu, ketika sudah aman, lalu saya bilang ini saf diluruskan aja, dirapatkan aja lagi. Karena dalam istilah fikih tidak ada lagi illat, tidak ada lagi alasan untuk menjarangkan. Cuman kata pengurus waktu itu nggak nyaman guru. Ini kan masih punya pemerintah dan adalah salah satunya yang nggak setuju dengan pengurus Islamik itu rapat. Bagaimana nih guru? Ya sudah, ringkasnya dirapatkan. Kalau enggak mungkin enggak rapat itu. Pada sudah sedikit aman, sudah aman-aman. Saya itu enggak apa-apa. Apalagi kalau masjidnya sudah jadi seperti itu, artinya banyak guru-guru lain, saya enggak perlu masuk lagi ke sana. Pengajian ibu-ibu, tanya aja ibu-ibu. Di hari Jumat itu, dulu saya sering diundang. Hari Jumat yang habis. Gurunya siapa? Disebutlah si A, si B, si C. Berarti saya bilang cukup dah gurunya itu. Mulai minggu depan jangan undang saya lagi, cukup guru-guru yang itu aja dulu. Kalau nggak ada gurunya, oke lah saya yang masuk. Tapi sudah ada gurunya, nggak usah terlalu banyak guru. Saya kebetulan juga punya kesibukan yang banyak.
Kalau nerima undangan terus saya bilang ya nanti repot. Nah itu yang jadi siang Jumat itu agak jarang, kecuali orang-orang yang dekat betul dengan saya dan dia bilang, guru bisa enggak, saya maunya guru. Nah baru saya lagi masuk. Kalau enggak saya biarkan aja. Saya enggak mau mendabling orang. Dabling orang namanya orang sudah jadi kok kita masuk ke sana. Apalagi kalau kita hendak menyingkirkan orang. Karena ya itu kan nanti murid-murid itu bilang, oh ini begini, ini begini, ini begini. Kadang-kadang mereka punya pilihan sendiri. Ya Allah. Beberapa kali yang saya itu dianggap entah pujian atau ini cuman angin lalu, nggak tahu juga. Katanya kepada guru itu lebih gampang pahamnya daripada yang lain. Makanya kami mau guru aja. Kalau begitu kan saya menggeser orang lain nanti. Nah, itu yang jadi saya bilang gak usah undang saya. Kecuali orang itu benar-benar selain di majelis itu dia aktif di majelis di rumah saya misalnya. Nah itu boleh jadi saya akan datang. Tapi kalau yang lain nggak kenal apa-apa juga cukup yang itu aja. Saya bilang seperti itu. Nah kita balik ke cerita. Jadi wasadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imana wa taslima fal ama. Kemudian yang di sini yang wa minhum man qadha nahbahu tadi, sebahagian orang yang beriman itu ada yang terbunuh. Nah, cuman sahabat itu kada tahu siapa yang terbunuh di pacangan. Lalu mereka bertanya. Tapi karena bertanya langsung lawan Nabi kada wani, takutan. Karena mereka benar-benar memuliakan Nabi, takutan. Nabi itu kada penyarikan. Tapi Nabi itu jadi wibawanya luar biasa. Itu yang di Maulid yang kita baca itu. Walahu ma'asuhulati akhlaqihi haibatul kawiyah. Nabi itu beserta suhulati akhlaqihi, santainya akhlaknya. Nabi itu bukan orang yang jaga. Misalnya ada pengawal, itu kan kalau ada orang halangi, tunduk minal aqwiya, dari orang-orang yang punya kekuatan, raja-raja, orang-orang mulia, minal bariyah, dari manusia-manusia. Jadi orang-orang hebat aja gemetar lawan Nabi, apalagi sahabat tambahnya takutan lah. Itu yang jadi betakun lawan Nabi ke wani, supaya ada yang wani, yang bungul disuruh yang bunul wani terus. Nah itu berarti apa pahamannya teman? Bila pina wani banar lawan tuan guru bungul itu berarti guru pina ditunjuk-tunjuknya aja, guru disuruh itu bunga madahakan beneran kesinggung ke ikam kada kan. Ini jadi pengajian terakhir aku turun, esok kada turun lagi, kada apa-apa ayo ikam pada beri aku duit. Dah. Nah jadi karena ditakuni kayak itu kalau lah wa kanu yahabunahu wa yuwakirunahu. Kenapa sahabat kada bertanya langsung lawan Nabi? Karena mereka yahabun, takutan, wa yuwakirun, mereka benar-benar memuliakan Nabi. Ringkas cerita, karena si bungul yang disuruh pasa'alahu, datang ke Nabi, kada apa-apa. Nabi takut dulu. Parad anhu, lalu Nabi berpaling dari orang itu. Istala'a Talhah, ketika datang Talhah. Lalu jar Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza mimman qada nahbah. Ini sebahagian orang yang di ayat Quran yang pacangan mati. Jadi Nabi tahu sudah yang minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah. Paminhum man qada nahbahu nih. Ini termasuk yang Nabi yang mati yang ini nih. Itu Nabi tunjuki itu tahu, tapi yang ditunjuk itu ikan pacangan mati kayaknya ada takutan. Namun ikan pacangan mati kayaknya maju perang nih, bah aku kayak itu jar ketumpat, aku diam di rumah aja Nabi. Pacangan mati, kalau orang dahulu itu kalau ditunjuk ikan pacangan mati tambah semangat.
Kenapa? Karena mati kan, mati syahid, masuk surga. Kapan lagi masuk surga? Namun kita uyuh sedikit gen koler, karena kita ini kebanyakan ketuju dunia aja. Dunia aja yang jadi tujuan. Karena dunia yang jadi tujuan, jadi akhirat itu kayaknya ngalih-ngalih sedikit koler. Mun kada dapat untung dunia koler. Padahal orang jago agama ini waktunya kita berkorban, kaina pahalanya akhirat. Tapi mun ikam niatan akhirat, kada pacangan sakit sebetulnya. Ada hadis, tapi bukan di sini, di hadis di lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat niyatuhul akhirah." Siapa orang yang niatnya itu akhirat. Kada dunia tuh yang jadi tujuannya. Yang pertama, jama'allahu lahu syamlahu. Allah akan menghimpunkan kepada orang itu syamlahu. Syamlahu itu apa? Kelompok-kelompok. Ada kalau di salawat kita, ya Rabbi sholli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Kumpulkan dari kelompok-kelompok yang berpecah-pecah. Jadi kalau orang niatannya akhirat, yang pertama jama'allahu lahu syamlahu. Orang itu akan dikumpulkan lawan orang itu syamlahu, kelompoknya. Kalau bahasa ringkasnya aja, orang itu kalau nyoba kumpul ketujuh kada? Ketujuh. Maka orang lawan misalnya guru kah, imam kah, atau siapapun yang tujuannya akhirat, orang pacangan ketujuh lawan orang itu. Kada mau berjauh lawan orang itu. Kenapa? Ya karena apalagi orangnya baik, kada mengharapkan duit ikam, kada apa kada. Siapa yang kada ketujuh lawan yang orang yang kayak itu tuh? Coba tumat-tumat guru ikam minta duit, lawan ikam tumat-tumat minta duit. Wah, korban darah kau nejar. Kalau lagi berduit kada usah minta gin ku bari. Cuman lagi wah ini kada berduit kayak apa nembari. Oh, itu bisa sampai. Nah, orang kalau tujuannya akhirat berarti kada penting lan urusan dunia orang. Kalau lah itu jama'allahu lahu syamlahu, orang itu pacangan orang lain tuh ketujuh lawan inya, kada mau berjauh. Di Mamai Hidin gini ya ketujuh aja beparak. Ini dipuji-puji, ya lapas juga anak murid. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, orang kalau tujuannya akhirat, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah akan jadikan kekayaan orang itu di hatinya. Jadi orang kalau niatnya akhirat, inya itu hatinya itu pasti merasa kaya. Kenapa? Allah yang bikin hatinya itu kaya. Tanda orang kaya kada mau minta. Itu tanda orang kaya. Memang suahai kamu melihat orang kaya permintaan. Ini yang kayak bujuran ya, mun kayaan aja. Ada juga orang kaya, tapi hatinya masih miskin, ya minta aja tetap. Kadang-kadang korupsi ya juga. Gaji 50 juta ada jadi bupati misalnya, itu masih kurang mungkin. Atau jadi anggota dewan misalnya, 50 juta. Kita ini 10 juta gitu sebulan belum tentu. Ya mungkin ada bahan ikam yang lebih banyak. Aku ini sudah sibuk juga, tapi aku memang kadang mencari duit juga. Aku kan mulai bahari kayak ini aja, tapi adalah dapat duit. Cuman kada banyak banget yang kayak orang-orang. Kalau cukup pasti cukup. Buktinya, kada usah minta kalau lah. Nah jadi orang kalau tujuannya akhirat itu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Orang itu akan Tuhan jadikan kekayaannya itu di hatinya. Maka kalau sudah di sini kaya, inya merasa kaya, maulah minta. Yang minta itu jarku orang merasa kurang. Terlepas dari banyakkah kada kayaknya berduit. Kalau di sininya kaya, inya kada pacangan minta lawan orang. Tapi kalau di sininya miskin, maka biar banyak sudah hartanya. Honda ada, mobil ada, rumah ada, duit ada, tetap jauh minta juga. Ya itu jadinya maajar makan dibayar orang, rugi bandar. Kenapa? Karena inya menganggap rugi karena kada dapat dunia. Karena itu tujuannya. Tapi kalau tujuan orang itu akhirat, adakah rugi bandar? Ada rugi bandar, untung terus.
Nah itu yang kedua. Jadi tandanya orang itu niatnya akhirat pasti kada permintaan. Bukan kada permintaan, kada minta. Kalau kada permintaan itu minta sekali-kali aja. Ini kada minta lalu. Kalau permintaan tuh minta terus. Habis dimintai. Ke murid diminta, ke pemerintah diminta, ya hakun aja ya Allah. Itunya seorang berkisah asli berhadapan dengan aku. Tapi kada di sini ya. Jadi kada menyindir orang melak. Lain di sini tempatnya jauh. Makanya orang itu kada tahu pada aku nih guru. Nah, berarti kan jauh. Di sini tahu. Jadi jadinya waktu itu minta besi majelis hendak dihatapiakan, hendak diapai, minta duit lah ringkasnya. Lalu itu berkisah, wah ini waktu itu musim kampanye. Wah ini Jerman hendak meminta-minta. Muninya lagi sudah jadi, kamu hendak minta kau lagi. Ini hendak minta tuh. Ya kalau aku, ya sekali lagi kamu tahu seorang. Kalau lawan aku ada cocok itu. Cuman karena ini guru, kada muridku, aku kada menagur, kada ini pak aku sarahnya anak kayak apa kayaknya apa aja itu urusannya. Cuman aku kada cocok yang kayak itu. Jadi aku ulang sekali lagi, kalau orang niatnya akhirat, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Kemudian yang ketiga, wa atatud dunya wa hiya raghimatun. Orang ini akan datang kepada orang itu dunia, dan dunia yang datang itu dalam keadaan hina. Ya kalau hina itu begini nah. Misalnya orang ini santai aja. Nih guru, mbah monjok cium tangan. Terima kasih lah guru lah pian mau. Oh ya, mudahan pian selamat. Oh aja. Amun yang dunia datang tapi kita yang hina, yaitu tadi datang jurang sini ambil duitnya, tanda tangan dulu di sini, anu kan syaratnya habis kita mau urusi ini dulu, itu ngarannya kita yang hina. Bisa ya dipahami ya. Kalau yang anu tuh hanya udah tahu-tahu kancingin lawang gitu tetap jodoh juga orang. Nah itu kan orang yang memaksa. Ada aja kok kisah Hasan, aku itu bisa didatangi orang memberi duit lumayan. Jadi karena aku pikir aku ini ada aja duit, orang itu aku pikir lebih membutuhkan. Jadi jarku aku terima, tapi ini hagantian aja. Soalnya orangnya sadih kan, sadih. Kita nih kadang menerima duit hidin, sadih hidin. Lalu hidin bercerita panjang. Artinya aku tuh memang berniat lawas panar sudah hendak memberi pian. Ini bujuran lawas sudah nih disarang karena cerita panjang kelihatan hidin sedih, hidin unjuk lagi. Nah guru terima kan. Yang kedua ini ku terima. Kenapa? Orangnya mau paksa. Aku kadang mengatakan aku ikhlas, aku gini kada tahu. Cuman kalau aku mau merendahkan diri untuk mendapatkan duit belum suah lagi. Kada suah aku pada nyatakanlah aku pengajian beri bayaran, kada suah. Kalau aku bilang beri aku bayaran, itu karena aku merendahkan diri. Aku tuh tahunya setiap pengajian datang habis itu bulik. Ada tahu kisah hendak disalami kada disalami, hendak pengurus masjid maatur atau kada maatur, ada urusannya. Walaupun sekali lagi aku gin kada tahu ya aku ini ikhlas atau kada, aku kada tahu masih. Tapi yang jelas dari segi hadis ke itu, orang bila sudah akhirat yang menjadi tujuan, orang ketujuh. Yang pertama. Yang kedua, inya merasa sugih, otomatis inya kada suah meminta lawan orang. Tapi walaupun inya kada suah minta lawan orang, dunianya tetap datang. Tapi dunia yang datang itu dunianya yang tersungkur lawan inya, bukan inya yang tersungkur karena hendak mendapatkan dunia. Tuh hadis ini masih ada sambungannya, tapi waktu kita habis. Ada tadi bubunya sudah cukup dulu. Cerita ini gini kada habis dulu ya Allah. Ada apa-apa aja kok habis kah, kada habis kah. Yang ada waktu lagi minggu kaina pengajian pulang. Amun kada ada waktu lagi, misalnya ada yang mati, jangan turun lagi, bah mati ke sini lah. Tahan kita. Atau aku yang mati, ganti nanti guru yang lain. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashrah fi jami' ta'at rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.